Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1069 menjadi tuan rumah yang baik. Meskipun Little Tyrant Iowa bertanggung jawab atas proyek box, itu akan berada di bawah merek baru. Juga, Microsoft memiliki beberapa saham dari Iowa's Little Tyrant sekarang dan dianggap sebagai salah satu bos. Paul Allen mewakili Microsoft untuk melakukan pemeriksaan, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi mengapa dia menelepon Feng Yu memintanya untuk menjamunya di Tiongkok? Ini harus disengaja. Paul, saya di New York, dan bukan di China. Feng, ada apa? Anda mungkin bukan direktur di Microsoft, tetapi Anda masih salah satu pemegang saham kami. Kami juga mitra, kan? Ini adalah perjalanan pertama saya ke China, dan bukankah Anda seharusnya menjamu saya secara pribadi? Paul Allen sangat bersemangat setelah Feng Yu dikeluarkan dari Microsoft. Dengan mewakili Microsoft untuk memeriksa kemajuan pengembangan bersama mereka dari konsol game, Paul Allen akan mengingatkan Feng Yu tentang memori yang tidak menyenangkan ini, membuat Feng Yu frustrasi. Paul Allen berpikir bahwa jika dia dapat menemukan kesalahan pada anak buah Feng Yu, Microsoft mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil alih hak pengelolaan proyek ini. Feng Yu mendengar apa yang dikatakan Paul Allen. Baiklah, karena kamu ingin aku menemanimu ke China, maka aku akan menjadi tuan rumah yang baik. Oke. Kapan kamu berangkat ke Shenzhen? Besok. Baik, saya akan kembali ke Shenzhen hari ini untuk membuat pengaturan untuk Anda. Aku akan membuatmu merasa seperti di rumah. Setelah menutup telepon, senyum di wajah Feng Yu menghilang. China adalah wilayah saya, dan Anda ingin menemukan masalah dengan saya di sana. Aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana Anda bisa mengklaim sebagai salah satu orang terpintar dalam sejarah? Muntah. Pesan penerbangan ke Shenzhen hari ini. Feng, apakah kamu kembali ke Tiongkok? Apakah kamu akan pergi ke Hong Kong? Kakak Ki bertanya setelah asistennya memberitahu dia bahwa dia melihat Ralph memesan tiket pesawat untuk Feng Yu. Saya akan pergi ke Shenzhen. Paul Allen akan pergi ke Little Tyrant Iowa untuk inspeksi. Saya akan pergi ke sana untuk melihatnya juga, karena saya tidak ingin orang itu berperilaku seperti bos di sana. Orang itu lagi. Saya berpikir untuk mengunjungi Hong Kong untuk mencari adik Fu karena saya tidak ada hubungannya. Ayo terbang kembali bersama. Tentu, saya akan meminta Ralph untuk memesan tiket Anda, dan kami akan terbang ke Hong Kong sebelum naik perahu ke Shenzhen. Aku juga bisa menemanimu ke Shenzhen. Adik Fu memberitahu saya bahwa ada banyak tempat menyenangkan di Shenzhen. Mata kiri Lenko berbinar. Feng Yu, apa yang Fu Guangwei katakan pada saudara Qi? Tapi kiri Lenko seharusnya ada karena dia bisa membuat Paul mabuk. Malam itu, Feng Yu dan kiri Lenko terbang kembali ke Hong Kong dan naik perahu ke Shenzhen. Saudara-saudara Fu juga bergabung dengan mereka. Saudara Fu, apakah Anda benar-benar akan menjadi tuan rumah bagi Paul itu? Fu Guangwei bertanya dengan marah. Paul Allen bukanlah seseorang yang bisa berteman dengan mereka, dan Fu Guangwei merasa mereka harus mengabaikannya. Jika Paul Allen berani mengganggu Little Tyrant Iowa, dia akan memberinya pelajaran. Saya harus menjadi tuan rumah baginya, apapun yang terjadi. Bagaimanapun, Tiongkok selalu dikenal sebagai negara etiket, dan kita harus memikirkan cara bagaimana menjadi tuan rumah yang baik untuknya. Feng Yu berkata sambil tertawa dingin. Fu Guangwei bergerak lebih dekat. Kakak Feng, kamu terdengar seperti kamu memiliki rencana dalam pikiran. Feng Yu tersenyum dan bertanya. Guangwei, apakah kamu sudah makan serangga? Fu Guangwei berhenti sejenak. Serangga. Saudara Feng, saya mendengar beberapa orang memakan serangga, tetapi rasanya menjijikkan bagi saya. Saya hanya makan kepompong ulat sutra sebelumnya. Fu Guangzheng menambahkan. Guangwei,
Serangga mengandung protein tinggi dan sangat renyah. Ini camilan yang sempurna saat diminum. Mata Kirilenko menjadi cerah. Camilan untuk diminum. Feng Yu melirik Kirilenko. Bahasa Cina orang ini telah meningkat pesat. Bagaimana dia bisa memahami kata-kata yang begitu dalam? Mungkinkah kata yang hanya dipahami adalah kata minum dan mengira Fu Guangzheng telah menyebutkan sejenis alkohol? Saudara Qi, ketika Paul Allen tiba besok, saya akan mentraktirnya pesta dengan alkohol terbaik. Saya berjanji Anda juga akan mengalami sesuatu yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Makanan itu tidak penting. Yang terpenting adalah alkohol. Kirilenko mengangguk. Duan Yongping telah menunggu Feng Yu di luar Little Tyrant Iowa. Dia terkejut melihat begitu banyak orang bersama Feng Yu. Meskipun Feng Yu tidak memberitahu Duan Yongping sebelumnya, beberapa orang ini adalah teman dekat manajer Feng. Mungkin mereka di sini untuk menemani manajer Feng. Duan Yongping masih tidak tahu Feng Yu tidak lagi menjadi direktur di Microsoft. Manajer Feng, seharusnya kita memesan restoran Kuanjude terdekat untuk perjamuan besok. Bebek panggang seharusnya menjadi salah satu hidangan paling ikonik di China, dan akan ada hidangan terkenal lainnya. Duan Yongping menyarankan, tidak, Kuanjude tidak bisa mewakili masakan Cina kami. Hidangan khas mereka juga tidak cukup baik. Saya mendengar orang-orang di Shenzhen berani makan apa saja. Apakah itu benar? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Hah, itu tidak benar. Tapi kami makan semua yang bisa Anda temukan di tempat lain di China, dan ada beberapa makanan yang hanya berani kami makan. Misalnya, ada hidangan yang disebut San Jiao 3 tangisan. Ini adalah bayi tikus hidup dan dimakan hidup-hidup setelah dicelupkan ke dalam saus. Bayi tikus yang matanya masih terpejam, akan menangis sekali saat diangkat dengan sumpit, menangis sekali lagi saat dicelupkan ke dalam saus dan menangis terakhir kali saat kita menggigitnya. Fu Guangwei menutup mulutnya dan bergegas keluar kamar untuk muntah setelah mendengarnya. Wajah Fu Guangzheng juga berubah. Bagaimana kamu bisa memakan bayi tikus hidup-hidup? Hanya Kirilenko yang tidak terpengaruh karena dia tidak mengerti apa yang dikatakan Duan Yongping. Ketika dia bersama Feng Yu, dia tidak pernah membawa penerjemahnya. Feng Yu memandang Kirilenko dan menjelaskan hidangan ini kepadanya, ingin melihat ekspresi kotornya. Sebenarnya, Feng Yu telah mencubit dirinya sendiri secara diam-diam untuk menghentikan dirinya dari muntah. Tetapi setelah Feng Yu menjelaskan kepada Kirilenko, Kirilenko menjadi bersemangat dan ingin mencoba hidangan ini besok. Duan tua, apakah kamu memiliki sesuatu yang biasanya dimakan orang? Misalnya, tahu bau, serangga, atau sesuatu yang belum pernah dicoba orang asing sebelumnya? Feng Yu bertanya. Dia bisa menerima makan serangga, tetapi tidak bisa menerima makan sesuatu yang hidup. Serangga. Sekarang Anda menyebutkannya, saya ingat ada restoran yang berspesialisasi dalam masakan serangga yang terletak di pinggiran. Semua hidangan mereka terbuat dari serangga. Fu Guangzheng bertanya dengan hati-hati. Serangga macam apa yang mereka gunakan? Kudengar ratusan perjamuan serangga mereka termasuk kepiting, lumba-lumba, ular, kepompong ulat sutra, kepompong lebah, laba-laba, lipan, kalajengking, asteris disumpal. Fu Guangzheng menutup mulutnya dan berlari keluar kamar untuk muntah bersama sepupunya. Wajah Feng Yu juga menjadi pucat karena dia merinding setelah mendengar suara ular, kelabang, del. Kirilenko memandang mereka dengan penuh semangat dan bertanya pada Feng Yu. Feng, apa yang dia katakan? Apakah dia menyebutkan makanan yang lebih menarik? Feng Yu mengangguk dan memaksakan senyum. Paul Allen tiba di Shenzhen. Meskipun dia tidak memiliki istirahat yang baik di dalam pesawat, dia langsung pergi ke Little Tyrant Iowa setelah mendarat. Dia sangat ingin melihat wajah kecewa Feng Yu, dan juga ingin mempermalukannya. Feng tersayang, sudah lama kita tidak bertemu. Paul Allen menyapa Feng Yu dengan antusias. Sudah lama, kami telah bertemu di Microsoft belum lama ini.
Apakah saya sangat akrab dengan Anda? Mengapa Anda bertindak begitu dekat dengan saya? Feng Yu menjabat tangan Paul Allen dan memperkenalkan orang-orang di sana. Kirilenko, orang terkaya di Rusia. Oh, dia juga bos dari tim NBA. Saya pikir kalian berdua harus saling mengenal. Kirilenko berukuran besar, dan dia menjulang di atas Paul Allen. Tanpa berkata apa-apa, dia menatap Paul Allen dengan tatapan meremehkan, yang membuat Paul marah. Saya lebih kaya dari Anda, dan tim saya lebih kuat. Tim Anda hanya menang sekali, dan apa yang bisa dibanggakan? Ini Fu Guangzheng, pemegang saham Little Tyrant Iowa. Paul Allen memandang Fu Guangzheng dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebelum datang, dia sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Fu Guangzheng dikatakan sangat dekat dengan Feng Yu dan merupakan penerus keluarga berpengaruh di Hong Kong. Dia sangat mampu, tetapi dibandingkan dengan Paul Allen, dia bukan apa-apa. Hai, Tuan Allen. Ini Fu Guangwei, sepupu Fu Guangzheng yang lebih muda dan juga teman dan mitra bisnis saya. Paul Allen melirik Fu Guangwei. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini dan seharusnya menjadi seseorang yang tidak penting. Ini Tua Yingping, pendiri Little Tyrant Iowa, dan juga CEO perusahaan. Senang bertemu denganmu, Tuan Duan. Paul Allen bersikap sopan kepada Duan Yongping, karena dia ingin menariknya ke pihak Microsoft, agar mereka mendapatkan kendali atas perusahaan. Duan tua, bawa Paul berkeliling pabrik. Paul Allen menatap Kirilenko dan Fu Guangwei sebelum beralih ke Feng Yu. Feng, mengapa mereka diizinkan masuk ke dalam pabrik? Kirilenko akan bertanggung jawab atas penjualan box kami di Eropa, dan Fu Guangwei akan bertanggung jawab atas penjualan Asia Tenggara. Mereka adalah mitra kami, dan tidak ada masalah dengan mereka memasuki pabrik. Paul Allen tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena mereka adalah mitra, dia tidak bisa menghentikan mereka. Tetapi mitra ini harus diatur oleh Feng Yu, karena dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Feng Yu membuat semua keputusan tanpa berkonsultasi dengan Microsoft. Selama tur keliling pabrik, Paul Allen membuat beberapa saran dan terus mencari kesalahan. Tapi Duan Yongping menjawab sebelum Feng Yu bisa mengatakan apapun. Tidak hanya Duan Yongping menjelaskan mengapa pabrik beroperasi seperti ini, tetapi dia juga mengeluh kepada Paul Allen bahwa pengembang dari Microsoft tidak profesional. Mereka telah meluncur selama bekerja, atau jika tidak, produk akan dikembangkan lebih awal. Paul Allen tidak bisa membalas, karena dia tahu bagaimana staf Microsoft dengan baik. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan pekerja keras Cina. Tur berakhir sekitar tengah hari, dan Duan Yongping menyarankan, sudah waktunya makan siang. Saya telah mengatur masakan Cina lokal yang paling ikonik, dan saya jamin Allen belum pernah mencoba sebelumnya. Paul Allen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan bangga, saya telah mencoba makanan Cina di AS. Banyak orang Cina datang ke AS untuk membuka restoran. Mungkin orang Cina hanya tahu cara membuka restoran, dan saya sudah sering ke sana. Makanannya tidak enak. Hidangan ikonik apa yang bisa dimiliki China? Selain metode memasak yang digunakan saat memasak sayuran, ikan, daging, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mengapa ekspresi pada beberapa orang ini begitu aneh? Paul Allen menoleh ke penerjemahnya, dan penerjemahnya juga tidak mengerti apa yang dimaksud Duan Yongping dengan masakan lokal yang ikonik. Mereka semua menaiki dua kendaraan Red Star terbaru Songjiang dan melaju menuju pinggiran kota Shenzhen. Penerjemah mengerutkan kening, karena dia tahu tidak ada restoran terkenal di pinggiran kota. Mungkinkah itu restoran lokal? Ketika mereka tiba di restoran, wajah penerjemah berubah. Paul Allen tidak melihat ada yang salah. Dia memiliki ekspresi menghina di wajahnya saat dia melihat jalan tanah. Lihat betapa terbelakangnya Cina. Mereka bahkan tidak memiliki jalan yang layak. Setelah memasuki ruang makan pribadi restoran, Paul Allen masih senang dengan kebersihan dan AC.
Duan Yongping memandang bos wanita restoran dan berkata, "Semua orang ada di sini. Anda bisa menyajikan hidangannya." Paul Allen melihat peralatan di atas meja dan sedikit malu. Tidak ada garpu dan pisau, dan hanya ada sumpit. Dia tidak tahu cara menggunakan sumpit, tapi setidaknya ada sendok. 4 pelayan masuk dengan masing-masing toples kaca besar. Toples berisi alkohol yang berbeda dan ditempatkan di rak dekat dinding. Paul Allen melihat toples kaca, dan wajahnya berubah. Ada ular di dalam toples itu. Benda apa yang ada di toples di sebelahnya? Sepertinya semacam serangga dengan banyak kaki. Dalam toples lain, Paul Allen bahkan tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Guci itu tampak seperti spesimen dalam wadah formalin. Apa yang akan mereka lakukan dengan toples ini? Apakah ini untuk minum? Toples terakhir sepertinya ada wijen hitam di dalamnya. Ya, saya akan minum toples itu nanti. Paul, ini anggur medis. Saya tidak berhasil mengumpulkan lebih banyak, atau saya dapat membiarkan Anda memiliki lebih banyak pilihan. Feng Yu tersenyum. Kamu lebih suka yang mana? Anggur ini memiliki efek medis yang berbeda. Paul Allen menunjuk ke toples wijen hitam itu. Aku akan minum ini. Apakah kamu tidak ingin mencoba yang lain? Feng Yu melihat Paul Allen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa. Sangat disesalkan. Anggur ini memiliki sifat medis yang sangat kuat. Duan Yongping menunjuk ke anggur kelabang dan berkata, "Beri aku segelas itu." Fu Guangzheng dan Fu Guangwei berpikir sejenak dan memilih anggur ular. Kirilenko mengambil anggur 3 penis itu, dan ketiga penis itu adalah penis anjing, penis rusa, dan penis keledai. Feng Yu memilih anggur wijen hitam yang sama seperti Paul Allen. Penerjemah Paul Allen berpikir sejenak dan memilih anggur 3 penis. Ini adalah tonik yang baik untuk pria, dan itu jarang terjadi. Setelah anggur dituangkan, Paul Allen melihat gelas di depannya dan tidak ingin mengambilnya. Titik-titik hitam itu bukan wijen hitam. Itu semut hitam. Feng, bisakah anggur ini aman untuk diminum? Paul Allen merasa Feng Yu mengerjai dia. Feng Yu mengambil gelasnya dan menyesapnya sebelum mengunyah semut hitam. Ini bisa diminum, dan ada banyak obat Cina mahal yang ditambahkan di dalamnya. Ini adalah tonik yang baik untuk kekuatan pria dan menghilangkan rematik. Cobalah. Sudut bibir Paul Allen berkedut. Feng Yu benar-benar meminumnya, dan bahkan mengunyah semut. Aku akan meminumnya setelah hidangan disajikan. Tunggu hidangannya. Feng Yu tersenyum. Baik, mari kita lihat apakah Anda masih berani minum setelah makanan disajikan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.